Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, pertama kita harus bersyukur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi dan segala itu. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat. Kita kembali lagi belajar tentang akhlak. Tema pada kesempatan ini adalah sopan santun anak terhadap ayahnya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ibu dan ayah merupakan orang yang sangat mencintai anak-anaknya. Wahai anak yang tercinta, engkau harus bersikap sopan santun terhadap ayahmu, sebagaimana engkau bersikap sopan santun terhadap ibumu. Jadi apa yang kita lakukan, kita santun, kita lembut kepada ibu, begitu juga dengan kepada ayah. Anak tidak bisa ada kalau tidak ada ayahnya. Begitu juga anak tidak bisa ada kalau tidak ada ibunya. Makanya mereka berdua inilah sehingga kalian ada. Kalau sudah sopan santun, juga harus mematuhi perintah-perintahnya. Jadi apa yang disuruh oleh ayah harus dikerjakan sebagai bukti bahwa anak taat sama orang tua, taat sama ayah. Selama yang diperintahkan itu baik, selama yang diperintahkan itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Kemudian mendengar nasihatnya. Jadi apa yang menjadi nasihat ayah harus didengar. Jangan membantah dulu. Didengar dulu baik-baik. Kalau tidak setuju, baru bertanya dengan sopan, dengan santun. Tidak boleh dengan kasar. Karena ayah itu tidak menyuruhmu kecuali dengan sesuatu yang berguna. Jadi ayah yang baik pasti menyuruh anaknya untuk berbuat baik. Dan tidak melarangnya kecuali sesuatu itu akan merugikan. Jadi kalau ayah melarang sesuatu, pasti itu merugikan. Kalau menyuruh, pasti bermanfaat. Makanya harus mendengar apa yang disampaikan oleh ayah. Hendaklah senantiasa engkau meminta keridhaannya. Jadi harus selalu minta ridhonya, minta izinnya. Jadi segala sesuatu harus minta izin dengan ayah. Keridhaan namanya. Karena kalau tidak ridho, tidak dapat izin, berarti anak itu salah. Misalnya menjaga buku-bukunya. Kalau ambil bukunya harus izin. Tidak boleh sembarang langsung ambil. Ayah izin. Saya mau lihat buku. Harus izin. Termasuk pakaian, baju, dan alat-alat yang lain. Engkau mengaturnya di tempatnya dan tidak menghilangkan sesuatu pun darinya. Jadi apa yang sudah diberikan ayah, apakah itu buku
alat-alat tulis, segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh ayah itu tidak boleh dibiarkan, tidak dirawat, harus dirawat, dijaga. Harus diatur di mana tempatnya. Jangan sampai barang itu hilang. Kenapa? Karena barang itu dibeli dengan uang. Dan uang itu kan dicari oleh ayah atau dicari oleh ibu. Jadi kalau kita membuangnya, menghilangkannya, merusaknya, berarti sama saja kita tidak menghargai kerja keras orang. Buku itu dibeli, bukan diambil begitu saja. Orang tua belikan buku itu pakai uang. Jadi kalau kamu sudah dibelikan buku terus dihambur atau dirusakkan, dihilangkan, sama saja kamu tidak menghargai orang tua. Harus dijaga itu. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh dalam membaca pelajaran. Jadi ayah belikan buku itu bukan disimpan begitu saja. Harus dibaca supaya kamu pintar dengan membaca. Hendaklah engkau mengerjakan segala sesuatu di dalam dan di luar rumah yang menyenangkan hatinya. Melakukan pekerjaan di rumah itu yang membuat orang tua itu senang. Ibu senang, ayah senang. Jangan membuat mereka marah. Jadi kerjakan pekerjaan yang membuat orang tua, ayah itu senang. Jangan memaksa ayahmu membelikan sesuatu untukmu. Jadi kalau ada sesuatu jangan memaksa. Jangan memaksa. Kalau ridho orang tua belikan, senang. Kalau orang tua belum ridho, jangan memaksa. Itu akhlak namanya. Akhlak kita. Jangan mengganggu salah seorang dari saudaramu, laki-laki atau perempuan. Ingat itu, mengganggu itu akhlak tidak bagus. Kita dilarang dalam Islam mengganggu. Jangan mengganggu, karena kalau mengganggu nanti dia tidak suka. Coba, kita dicubit, pasti sakit. Kalau kita dicubit saja sakit, jangan kita mencubit orang. Coba misalnya, kamu diganggu. Pasti kamu tidak senang diganggu. Nah, kalau kamu tidak senang diganggu, jangan mengganggu orang lain. Apabila engkau menyenangkan kedua orang tuamu, maka Tuhanmu akan meridhoimu. Dan engkau pun akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin mau bahagia di dunia, mau bahagia di akhirat kelak, caranya bagaimana? Menyenangkan hati orang tua. Itu caranya. Menyenangkan hati bunda, menyenangkan hati ayah. Maka kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tapi kalau misalnya menyakiti hati orang tua, bunda, ayah, maka dia tidak akan bahagia di dunia dan ya. Baik, ada pertanyaan? Saya. Silakan, Kia. Kalau mengganggu itu bagaimana? Mengganggu itu membuat orang tidak senang. Kalau dia tidak senang berarti dia mengganggu namanya. Dia sementara belajar, terus dia marah misalnya, berarti dia tidak senang. Kalau sementara belajar dia diganggu. Jadi kasih biasa dia belajar dulu, nanti kalau sudah selesai baru bermain. Jadi sesuatu yang membuat orang tidak senang karena perbuatan kita, maka itu namanya mengganggu. Sama dengan menyakiti, mencubit. Kalau kita dicubit, sakit. Jadi kalau sakit, jangan mencubit orang. Kalau kita diganggu, pasti kita marah kan? Jangan mengganggu. Pasti kita marah karena tidak mau diganggu. Artinya, kalau kita tidak suka diganggu, maka jangan mengganggu orang lain. Karena orang lain pasti tidak suka.
Sama dengan ayah misalnya. Sementara mengajar. Kalau dia tidak suka, berarti anaknya mengganggu. Ada pertanyaan lagi? Saya Silakan, Kalau- Iza. kalau sama ayah, hal yang mana lebih bagus, ibu kalau ayah? Dalam Islam, bagus pertanyaan itu ya. Kalau kita dipanggil orang tua, derajatnya bunda ibu itu 3 kali tingkat dibandingkan ayah. Kalau bunda 1 kali bapak panggil, maka harus segera dipergikan. Misalnya begini, bunda memanggil, Iza, terus kebetulan ayah juga memanggil, Iza. Siapa yang pertama dipergikan? Dalam Islam yang pertama dipergikan adalah bunda. Kenapa? Karena bunda yang melahirkan, bunda yang mengandung, bunda yang menyusui. Jadi kalau sama-sama panggil Iza, bunda juga panggil Iza, siapa yang dipergikan? Bunda. Kenapa? Karena bunda lebih utama 3 tingkat dibandingkan ayah. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang saya harus taati? Apa kata Nabi? Ibumu. Dia tanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Tanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Pas pertanyaan keempat, siapa lagi Nabi? Nabi bilang ayahmu. Jadi 3, ibu 3 kali, ayah 1 kali. Jadi kalau menghormati, lebih menghormati ibu, tapi semua dihormati. Cuma kalau ditanya mana lebih kita hormati, yang lebih kita hormati adalah ibu. Ada lagi? Saya. Silakan. Ibu lebih utama karena ibu lahirkan kita. Iya. Tapi waktu kita dalam perut ibu, dia tidak mau sampai kita mati dalam perut. Jadi seorang anak ketika masih dalam kandungan ibu itu selalu menjaga jangan sampai perutnya itu kena dinding. Ibu itu selalu menjaga jangan sampai jatuh. Kenapa? Karena kalau jatuh nanti bisa anak di dalam perut itu bisa mati. Makanya dia jaga betul perutnya. Tidak boleh naik kendaraan, naik mobil. Karena kalau naik mobil goyang-goyang mobilnya, anak dalam kandungan bisa mati. Makanya dijaga ketat. Ada pertanyaan? Saya. Silakan. Ayah tidak terlalu utama karena ayah dia tidak lahirkan anaknya. Ya. Jadi beda cara menjaganya. Tapi semua harus dihormati. Cuma lebih utama ibu. Kenapa? Karena ibu pertama ibu yang mengandung. Yang kedua ibu yang melahirkan, ya kan? Yang ketiga ibu yang menyusui, kan? Karena ayah tidak bisa mengandung, tidak bisa juga melahirkan, tidak bisa juga menyusui. Nah, makanya
lebih utama ibu. Tidak boleh ibu sampai menangis. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup, kita lanjut besok malam lagi. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.